benar-benar bisa berkhidmah kepada NU dengan setulus-tulusnya. Hadirin rahimakumullah, ini nanti kita akan menerima materi dari Pak Imron untuk kasih zawa di Kemenak, kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Tri yang nanti akan menyampaikan berkaitan dengan wakaf, karena di Indonesia umumnya dan di Ngantang pada khususnya itu hampir semua wakaf itu belum berstandar administrasinya belum tertata dengan baik. Kebanyakan setelah saya lihat data di KUA itu hampir semua wakaf yang ada di Ngantang ini masih atas nama nazir perorangan. Maka dari itu kita nanti akan tahu bagaimana lemahnya nazir perorangan itu, bagaimana nanti cara pengurusannya dan seterusnya nanti akan disampaikan secara lengkap dan detail oleh Pak Tri. Lalu kemudian yang paling penting dalam pertemuan ini nanti selain ada materi, nanti sangat dibutuhkan adanya diskusi dan tanya jawab. Jangan permasalahan apa saja yang berkaitan dengan pertanahan nanti bisa jenengan sampaikan kepada beliau-beliau yang insya Allah sangat banyak masalah tanah niku, soalnya urusan nopo jenenge tanah airku niki mesti banyak sekali. Makanya monggo nanti bisa ditanyakan untuk solusinya dan seterusnya. Demikian yang pertama materi akan saya sampaikan kepada Pak Imron, kepada beliau kami aturkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Amma ba'd, ashabal fadilah, para alim, para ulama, para kiai, bil khusus jajaran MWC NU Kecamatan Ngantang kang tansah kaula ta'zimi, kaula muliakan, segenap teman-teman jajaran lembaga wakaf PJNU, Ustadz Triwaluyo, Ustadz Nur Rois yang kami hormati, dan seluruh warga Nahdiyin yang hadir sore hari ini, baik dari Syuriah dan Tanfidiyah yang ada di Ranting, pun juga banom-banom dan lembaga-lembaga yang ada di Ngantang yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sore hari ini mempertemukan kula panjenengan sami di tempat yang mubarak ini dalam rangka untuk musyawarah kerja MWC NU Ngantang dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga hadir kita, kudu ngatek ini kaya. Moga-moga hadir kita wonten menika tempat estu-estu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tetap katur dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para rawuh sedaya yang dipun muliakan kalian Allah. Sekedik kepareng matur tentang perwakafan yang ada di Malang, yang beberapa waktu yang lalu menawi kita simak di pemberitaan. Alhamdulillah, Malang termasuk daerah yang mengajukan percepatan wakaf terbanyak, Ustaz, se-Indonesia ya. Se-Indonesia, Masya Allah. Pertama kaulah di 2023-2024 niku sareng rencang-rencang LWP dan juga pendamping wakaf yang ada di Malang nggerakkan untuk percepatan yang walaupun disubsidi oleh Pak Bupati nggak sebegitu banyak
Alhamdulillah di 2023 dan selesai 2024 ke Pengker Kabupaten Malang sampai mencetak sertifikat sebanyak 1.200-an kuota, paling kata se Indonesia. Jadi lek muni pinten niki Bang? 270 juta support dari Pak Bupati kemarin. Niku kula nekaken ten rencang-rencang Kaltara Ustaz. Berapa? 270. Dapat berapa? 1.200. Wow. Lah sampean gimana? Kita disupport 500 juta oleh Bupati. Dapat berapa? Dapat 80. Jadi 500 juta oleh mek 8 dan kita 270 angsale 1.200. Ini masyarul hadirin rahimakumullah, mboten sanes prestasi yang demikian itu merupakan sinergitas dari teman-teman yang ada di Lembaga Wakaf PJNU Kabupaten Malang yang kader-kadernya banyak bertebaran di KUA, sehingga begitu ada program diluncur itu mereka segera respon untuk menangkap peluang ini dan mengajukan bidang-bidang wakaf yang ada di daerah yang belum bersertifikat. Tasik cekap namung AIW kemawon. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah insyaallah nyuwun donga pangestu panjenengan semuanya di 2025 ini Yai Triwaloyo dan teman-teman yang ada di LWPNU baik yang di kabupaten maupun yang di kecamatan-kecamatan gerak sayak saikoproyo untuk menuntaskan target awale sehingga berbunyi sampai hari ini adalah 1.300 bidang. Pinten? 1.300. Dan niki wau Yai Suliat kula paringi progres sementara sampai per hari Jumat kalau wingi pendataan yang sampai kurang lebih jam 9 teman-teman kumpul di sana dan beberapa orang sampai jam 10 kemarin. Alhamdulillah juga di beberapa daerah yang kemarin juga menangkap peluang ini wonten sing ngajukan udah sampai 30, 33, 50, bahkan ada yang sampai 120 Ustaz ya dari kecamatan Wajak. Nah, Gus Nurois ini yang kemarin juga ikut di BPN sana. Ini saya harapkan program ini juga kita gaungkan, kita uneaken sehingga seluruh 33 kecamatan ini menangkap ini sebagai satu peluang sing kudu dimanfaataken. Karena apa? Miturut Yai Pamuji kalau wau Pak Sek wau nggih, Pak Jarwoto ya. Pak Jarwoto kalau wau mboten ten ngantang kemawon ada satu bidang wakaf sing pun teng ngriku nggih diteki musala sisan dan pun tahun-tahun di situ. Dilalah tiba pas mungkin bapak singen ikrare nggih ikhlas la kalimatillah lillahi ta'ala wis kula wakafaken damel masjid damel musala. Tiba anake cek selamat krana anake ya cek rada ana sing didelok sawah Tegale cek rada ombo rada akeh. Tiba putu dilalah putune peteng sisan. Nah ngaji ora mondok mboten ngerti, ora ngerti babar pisan blas babakan agama ditingali lha iki tanahe koyoke surate kaya tanahe mbahku dhisik. Nah ngoten. Dilacak AIW nggih mboten wonten, sertifikat apalagi, akhirnya kan lutung kan lek sak meter misalnya zamane mbah mungkin mboten muni singen. Zaman ini tiba putune lodong orang 500 per meter. Nggih. Inilah yang kejadian yang mungkin zaman mbah-mbah kita mboten wonten tapi munculnya saat ini. Mula program yang ada saat ini adalah dalam rangka menyelamatkan harta benda wakaf yang mungkin sampai
tiba generasi anak putu kula panjenengan sami, kira-kira masalah ini akan berulang ketika tidak segera ditangani dengan adanya pensertifikatan, pendokumentasian dengan dokumen negara tentang hak atas tanah, yang sehingga nanti ketika ini sudah kita lakukan, tiba anak putu sampai mbuh kapan, mbuh tiba napa niki lek unen-unen niku, anak putu buyut canggah udeg-udeg gantung siwur debok bosok terakhir niku ketebok bosok. Nah mungkin sampai debok bosok pun tanah harta benda wakaf itu aman. Kenapa? Karena sudah disertifikatkan. Nah pun diamanakan dengan dokumen negara. Udeg-udeg gantung siwur nggih. Wis tuku sing Jawa niku sing saged niku. Lah ini masyarul hadirin ingkang pingin kita sampaikan dumateng panjenengan sami keranten kemarin sampai hari Jumat Gus tasik gangsal nggih ngantang nggih. Baru tercatat 5 ya. Ngantang cuma 2. Plus dengan yang disampaikan oleh Gus Wahid sama Gus Ipul jumlahnya 3 tergangsal. Jadi masih cuma 5. Milo Gus Fauzan niki kepareng matur. Ini kita gaungkan mungkin nanti Yaitri yang lebih detail. Kaulo sak rencangan yang ada di Kemenak itu Sabiantu namun memberikan rekomendasi dan juga melacak, karena setiap bidang yang didaftarkan itu nanti SPS-nya akan masuk di email kami, Ustaz. Nggih, masuk di email kami, sehingga progres pengajuan di 2025 yang plafon amal awalnya itu 1.300 kula ajeng-ajeng nanti ini matur dumateng Yaitri niki wau lek kok iso nanti jangkep dadi 2.000. Keranten tasik kathahnya wilayah di Malang yang belum disertifikatkan, yang masih mandek cuman AIB. Satu itu. Kemudian yang kedua, ini Gus Fauzan ini mungkin yang tahu sejarahnya MI Hidayatul Mubtadiin ini, yang waktu itu pengajuan izin operasionalnya masih berbasis AIW, Ustaz. Dan itu masih diperkenankan. Kami selaku yang ngurusin izin operasional madrasah memperkenankan waktu itu hanya dengan tanah berbekal atau berstatus AIW. Nah, bahkan sewa mungkin, Ustaz, waktu itu, Ustaz. Mungkin waktu itu. Tapi untuk mulai 2023 izin operasional madrasah ngapunten, Gus, sudah harus sertifikat. Kok ketika yang diajukan diupload di aplikasi ijob niki wau masih statusnya akta ikrar wakaf, yun sewu langsung ada warning tulisan merah tidak memenuhi syarat. Ngamilo bek pilih tanah-tanah wakaf, bidang-bidang wakaf yang ada di Ngantang ini bek pilih masih kathah. Lo gitu kita sih katanya nih, yang statusnya masih hanya ikrar, bahkan belum ikrar pun kathah. Oleh karena itu keleresan kalau sore hari ini ada Pak Sekretaris, ada Pak Yaimuddin yang rawuh untuk musker ini, monggo segera ditindaklanjuti, agar tanah-tanah kolowau selamat sampai kapanpun, karena sudah terdokumentasi dengan dokumen negara. Beberapa trik jekne dirasakan bagi seorang nadir itu enggak rumongso kabotan untuk akta ikrarkan bidang wakaf yang sudah dipasrahkan oleh wakif. Nyun sewu, untuk beberapa mudin di daerah-daerah yang lain tidak mensyaratkan seluruh dokumen 7 eksemplar nggih. 7 eksemplar dokumen ini kemarin awal-awal kemarin semuanya bermaterai. Ketok saat ini cukup 2 mawon pun enggak apa-apa. Nah, jadi 7 eksemplar dokumen ini semuanya bermaterai nggih. Kira-kira sing ngajengi napa? Ikrar niku maju mundur
ki wis kelangan tanah sik dikon bayar. Nah gak wis meneh-meneh ngenteni sak panenan gas dilalah nggih suwi mboten kira diurus. Mila ini monggo kita niatkan, kita tangkap sebagai satu peluang untuk ibadah, menambah pundi-pundi pahala amale Pak Mudin. Ndang ketika wonten orang yang mau berikrar wakaf, segera diproses dan digarap. Caranya ya nopo kalau Gus Wahid kalau mau menyampaikan beberapa programnya Lazisnu, kinten-kinten sakit ya itu ya. Sakit ya? Kemarin saya sudah ngajukan ke BPJ Lazisnu, kalau nanti memang sertifikat ada di bawah, ada kesulitan, dari sertifikat itu diajukan proposal ke Lazisnu. BPJ masing-masing. Alhamdulillah. Nah, berarti minta ke Lazisnu pun boleh nantinya. Tapi nggih ditingali saldone lek niku saldone sak monten koyo mboten mentolo koyo. Saldone mek sak monten iki dientekno jarene Cak Wahid niku. Entekno sisan bulan ini. Lek mek pilih mangke mek pilih. Nah, mek pilih ada yang bisa di satu space, dua space untuk kegiatan pembelian materai dalam rangka pengurusan wakaf ini agar semuanya bersurat. Golek wis ndang dadi ndang diajakno dengan program yang diadakan oleh LWP PCNO Kabupaten Malang yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang yang hari ini garap sertifikasi tanah wakaf. Monggo segera kita tangkap dan dari ngantang segera bisa kita ajukan. Ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah yang perlu kula sampaikan sebagai program terkini. Oh nggih. Ingkang kaping terakhir di antara program wakaf yang mungkin sekarang sinten ingkang ten LWP kecamatan kene. Pundi? Gus Mahfud. Piantune pundi? Oh ngoten badiane. Gus ngaten nyun sewu Gus. Nggih. Jadi ten zakat wakaf Kemenang Kabupaten Malang per hari ini per bulan Januari sih mulai merilis tentang adanya wakaf uang atau wakaf tunai ya itu yang kita sampaikan waktu itu ya. Ya. Bukan berarti kami ingin mengajak jenengan ke sana mboten. Tapi ini berbagi informasi nyuwun tolong. Nek kita presani kan di Ngantang bisa jadi saat ini carane masjid musala pun pirang-pirang ya Gus nggih. Kita masjidnya mbek jamaah kata pundi. Oke kata jamaah Pak, tapi lho testimonine kudu dibuktekne niki lho. Pas kira-kira wayah jamaah ngoten kita di masjid di musala niku pripun? Kathah napa gedhe Gus? Gus Mahfud tambah mundur apa maju Gus? Tapi maju nih kolekan lho ya. Maju jamaah. Jadi mestine 10 sop dadi mek sak sop nih. Nek kita periksani para bapak, para rawuh sedaya mboten kok ngentahi niatan untuk berwakaf mboten. Mboten kok dalam rangka untuk supaya jenengan niatku wakaf mau karepe tak ge ning musala ning masjid. Lah kok malah dintahi mbek Pak Imron mboten. Kula mek berpikir nek mriksani ten Ngantang di beberapa desanya sudah corone masjid musala wis matumpuk-tumpuk makatah sangat benar. Teman-teman LWP dan juga teman-teman pendamping wakaf yang ada di desa jadi satu pemikiran mawon pilih nanti ada yang berniat berkehendak dan mungkin yang belum juga berniat belum berkehendak untuk kita grosoi, kita ajak, kita bangun mindsetnya supaya nanti wakafe juga orang mung kanggo musola kalih masjid. Pemikiran yang berakar saat ini buru
oleh hadis yang sering kali disampaikan oleh Yaitri, idza mata benu adam ingqata amalu, itu saya hafal selalu yang disampaikan oleh Yaitri Waluyo ini. Sedaqatin jariyatin yang dimaknai oleh beliau menjadi wakaf itu yang selama ini jadi mindset di masyarakat, aku buru oleh ganjarane wakaf sedekah jariyah lek nang masjid ambek nang musola. Mungkin Yai Pamuji juga nanti bisa mengiar-giarkan di masyarakat bahwasannya di bidang yang lain pun yo kira-kira oleh ganjaran. Contohnya di madrasah, contohnya dan lembaga-lembaga pendidikan, contohnya tempat-tempat pengajian dan pondok-pondok pesantren. King nopo kula kan sempat mikir lah ya lek wong-wong iki duwe pemikiran buru oleh ganjaran lek diwakafna nang musala utawa nang masjid. Lah kira-kira lek masjid wis kuatah, musolane pun kuatah. Mosok ajeng bangun terus masjid lagi, musola lagi. Sementara jamaahnya tambah gede. Nah, ini pemikiran dalam. Makanya Mbah Yai Pamuji dan juga Yai Mahfud, Gus Mahfud dan Gus Fauzan bisa jadi nanti memberikan satu wawasan tentang masyarakat. Ayo saiki mulai ngrintis wakaf uang juga di Ngantang. Karena apa pemikiran kula hingga kula sampai akan kata semangatan mungkin lek wakaf tanah bisa jadi sing duwe tanah sing buru saged wakaf. Duwe tanah 1 hektar 2 hektar di split seprapat sebagian baru oleh iso wakaf. Lah kinten-kinten sing mboten gadah kedoan jenenge wakaf napa Mbah? Nun lah niki monggo kita nggayuh pemikiran kata sengatan. Pilih nanti Gus Fauzan setelah merintis yang namanya wakaf uang, nadir wakaf uang yang ada di Ngantang. Tonggo kiwa tengen konco kita sing gak duwe kedoan, duwe aku sedina iso Gus lek 10.000 Gus. Iso aku wakaf 10.000 sedina. Kita tadahi Gus Fauzan ngeten nggih. Nah, ini pemikiran dalam mawon mungkin makin lebih jauh bisa disampaikan oleh Yaitri apa itu wakaf, apa itu harta benda wakaf, apa itu mauquf alaih, apa itu nazir dan seterusnya makin dijelaskan oleh beliau. Ini masyarul hadirin rahimakumullah, sehingga ke depan nanti wakaf yang ada di Ngantang akan lebih dinamis, menyentuh seluruh bagian. Saged sabiantu kali apa yang disampaikan oleh Ketua Lazisnu kalau saged memberi beasiswa, saged memberikan biaya pengobatan, saged ini dan itu. Ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah sekedar pemikiran yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi dari ranting wabarakatuh. Termasuk kades yang mewakili atau sekretaris desa atau lembaga wakaf Nahdlatul Ulama yang ada di tingkat ranting semuanya. Alhamdulillah sampun disampaikan kula wau tentang perihal wakaf ya. Kalau masalah materi sudah diberikan ke Ustadz Fauzan ya, tempo hari ternyata dicetak kula badhe monggo gitu. Jadi kalau kita berbicara menyambung yang disampaikan oleh Yai Ali tadi ya, yang kita titik beratkan sekarang niku sebenarnya dengan materi itu adalah yang pertama-tama bagaimana caranya semua wakaf niku sekarang harus beralih ke Badan Hukum Nahdlatul Ulama. Ini satu. Kok ada kata harus, apakah tidak boleh yang lain? Kalau hadis sampun disampaikan poro yai sampun hadis sampun masyhur hadis wakaf nila wonten tiyang sedo lah. Pak Mutin kan mesti medenteng lah. Itu matab nu adam in qatain. Kan niku biasa, tinggal praktek ya niki ya. Bagaimana sedekah jariyah yang diinginkan oleh wakif niki aman secara hukum,
juga aman secara fikih dan juga aman secara surat. Nah, satu, kalau berbicara surat itu adalah berbicara mauquf bihnya. Kalau berbicara keperuntukan adalah mauquf alaihnya, kan ngaten. Nah, ini yang paling pokok yang sekarang. Lah karena wakaf itu pada prinsipnya adalah al-habsu malin secara lughah, berarti mauquf bihnya aman bersurat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19, pengajuan pendaftaran tanah terakhir itu adalah sertifikat. Ngoten berarawu. Niki. Sertifikat pun itu bukan hak mutlak. Bukan hak mutlak. Tapi punya kekuatan hukum, bukan hak mutlak. Maka ketika tidak diamankan secara hukum mulai proses niku menimbulkan efek di kemudian hari. Lajeng wakaf itu secara bahasa pun wonten mriku ya. Niki garis besarnya mawon ya. Lah kalau berbicara konsep niki wakaf yang terjadi di masyarakat itu tidak amannya dari mana? Ini berhubung wonten kasih Jawa ya Ali ke depan mengukur sumber daya manusia kita yang ada di lapangan. Lah rata-rata pengurus LWP mohon maaf pernah disampaikan di PB, pernah disampaikan di PW, rata-rata nggih boten sepinten melek IT. Nggih, ngapunten betul. Nggih ya. Nah, kalau nanti diberlakukan EAIW, akte ikrar elektronik, akte ikrar wakaf, niku malah lebih sulit 3 kali lipat dibandingkan dengan manual. AIW-nya itu adalah elektronik, sertifikatnya sekarang sampun elektronik. Masuknya pun datanya itu harus ada ke USS, kemudian nanti ada namanya nomor sosialnya PBNU, ada namanya AHU-nya dan lain-lain. Ini kok malah lebih rumit mana? Nah, ketika ini tidak segera yang ada diamankan, maka potensi menjadikan konflik. Ibarat bahasa yang mudah kita pahami adalah kita sebagai orang tua sama dengan mewariskan konflik ke anak cucu di masa-masa yang akan datang. Naudzubillahi min dzalik. Tiang sepah sampun mewakafkan tanah dengan harapan ngapling swarga ya. Ya Ustaz ya. Sedeng nak kuburan diomkrek ya anake. Suwe-suwe gegeran merokok wakaf nang pengadilan, nok pengadilan kalah salah maisani bapak ini dicabut wak, ngapunten nih ya, lah nggih bapak gak adil ya gitu lah niku pernah tahu ya next gitu terus ya niku bahayanya bapak. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kok aras Badan Hukum Nahdlatul Ulama dasar hukum niki Undang-Undang 41 tahun tentang wakaf di sini menyebutkan nadir. Nadir juga bahaya. Nadir perorangan itu berlaku 5 tahun masanya. Nadir perorangan 5 tahun harus diganti. Seperti yayasan. Apabila meninggal dunia itu diganti batal nadir kalau fikih. Tapi kalau itu nanti adalah undang-undang itu harus diganti surat dong. Nah, niki. Satu. Kedua, ketika orang yang menjadi nadir terlibat hukum dan inkrah dihukum pidana, maka nadir bisa dipecat menjadi nadir, digantikan oleh orang lain. Siapa yang mengajukan itu? Bisa insan wakaf manusia masyarakat, bisa LSM, atau dari wakif sendiri minta berubah. Makanya sebenarnya kewajiban nadir itu adalah mengadministrasi, mencatat, mengembangkan, mempertahankan. Sehingga status nadir itu sebenarnya mudir, direktur, mengembangkan, mengelola. Jangan sampai ada wakaf-wakaf yang terbengkelai.
karena wakaf terbengkelai itu adalah merupakan bagian daripada tanggung jawab nadir. Lek nadir niku boten tanggung jawab, la imanan wala amanatan, boten beriman seseorang yang tidak menjalankan amanah. Padahal ketika terjadi akad, kan ngeten wakaf secara fikih itu al-waqfu bimanzilatin nasi syari' kan itu fikihnya. Jadi yang disebut dengan wakaf itu adalah nasi syari', apa yang diucapkan oleh wakif tentang mauquf itu yang harus ditunaikan, dilaksanakan oleh nadir. Kalau nadir niku mek salah mentok ngiten ngapunten. Kok jari diwakafi tanah kok tetap tanah padahal akadnya masjid enggak? Lah kok wakaf oleh 10 tahun sik tetep dadi tegalan ya nopo nadir niki. Lah niki harus hati-hati nih. Ya nih. Nah terus undang-undang yang 41 tahun 2000 tentang wakaf nih. Nggih. Ketika ada orang lain yang tahu tentang hukum wakaf dan mereka menyerang orang per orang, organisasi, tidak bisa kalau organisasi, tapi kalau orang-orang potensi ini dilaksanakan. Contoh ngeten misalnya, niki off the record sebenarnya, ngapunten yai, kalau menyontuh ko jenengan, saking ngeten pun, jenengan niki mau dihukum atau menghukumkan orang, lu nopo maksudnya niku, jadi, ini. Lek jenengan nanti terbukti dieksekusi dan terbukti dalam pelanggaran Undang-Undang 67 pasal 1 itu, jenengan akan dihukum karena terbukti menyalahgunakan tanah wakaf. Mau ngoten lah, jadi akhirnya mulai redek konan ya. Lah tujuan kalau mriki sak menika jenengan laporan teng Polres, corong tarung hukum niku didisi. Nah, expert the corp, kayak militer, wis laporno. Nah, ngaten. Laporno. Akhirnya budal teng Polres niku. Akhirnya Polres tidak berani mengamankan, pengadilan ditelepon tidak jadi eksekusi sampai sekarang. Itu bertahan sudah 500 juta urusan niku. Niku. Niku Roy Surya. Nah, kembalikan lagi. Nah, ini undang-undang dulu nggih. Pemerintah nomor 2 tahun 2006. Lah niki tentang PP ini. PP, peraturan pelaksanaan Undang-Undang 41, peraturan nomor 25 18. Terus wonten malih tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 2004. Niki akumulasi dasar hukum ya. Next, sudah. Kemudian ketika kita iktikad di baiat, lek pengurus NU kok gak wani nadir NU, ya napa niku hukume? Padahal lek disumpah niku metenteng kula eling niku. Bayatu ala sam'i wa ta'ah. Ya napa mboten? Ngoten lagi kita niku lek disumpah. Bayatu ala sam'i wa ta'ah. Bitoriqin nahdlatil ulama li'ila kalimatillah allati hiyal ulia biqiyadatil ulama. Jarine ulama di atas punya kekuasaan di atasnya. Lah kok saya tadi pengurus NU sing ngatur NU niku bener lah. Coba niku ditinggali. Nggih, laras mboten dengan sumpahnya niku tadi. Nah niku persoalannya. Lah maka menurut kula niku monggo lah sakniki niki semua aset NU dikembalikan ke Nahdlatul Ulama karena ila yaumil qiyamah. Karena apa? Kalau dalam perspektif fikih yang namanya wakaf itu izalatul milik, menghapus kepemilikannya pribadi, ditasarufkan untuk kepada Allah, milik Allah sudah habis. Makanya ya kalau pelajari ya, ternyata di fikih, di administrasi itu, di Undang-Undang 42 itu adalah takrib ansi, bersifat administrasi. Karena kan kita contoh nih, jenengan dodol tanah tahun 80, ono surate kan surate gak urusan. Lah mosok si aku anak kula kalian jenengan niku jenenge bapak biyen. Masuk akal loh betul. Itu sudah izalatul milik, pindah haknya sudah. Kalau namanya jual beli itu naklul milik namanya. Memindahkan. Kalau itu namanya hibah, itu namanya intifaul milik kan ada. Kalau berbicara fikih
Lah maka setelah Undang-Undang Lahir 41 tahun 2004 itu, 42 2004 tahun 2004 niku, maka hukum fikih itu tunduk kepada hukum positif. Paham ya? Tunduk kepada hukum positif, bukan masuk wilayah fikih saja, tapi seperti pendidikannya. Tidak ada dikotomi antara umum dengan agama, menjadi nizamiyah. Kan ngaten? Mestinya. Nah, kalau berbicara masih berkutat sama fikih, pangapunten. Di fikih madzhabul arba itu antara 4 madhab itu berbeda takrifnya tentang wakaf. Imam Syafi'i begini, Imam Malik begini, Imam Ahmad bin Hambal begini, Imam Syafi'i begini. Sama dengan sholat. Lek itu mesti wonten Imam Syafi'i mesti kan mengatakan la sholata wa lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada sholat kalau tidak baca Al-Qur'an. Qur'ani salah, hukum qauli, hukum fi'li misalnya. Lah kalau Imam Malik bukanlah sholata, tapi masuk la yasihha, tidak sah. Lek Imam Hanafi la kamala, tidaklah sempurna, karena Imam Hanafi niku kadek maca bismillah, kadek maca al-fatihah, salat gak apa-apa, sebatin sebanding dengan 7 ayat selesai. Kan ngoten. Lah niku fikih pun juga demikian para rawuh. Fikih itu ihtilaf. Kalau nanti berpaku kepada fikih agama, tidak kepada undang-undang hukum positif, wakaf itu pada dasar hukumnya bisa diambil kembali oleh ahli waris dengan intikal madhab. Niku persoalan hukum yang harus kita pahami supaya tidak menjadi masalah. Maka potensi wakaf-wakaf yang belum terdaftarkan itu potensi untuk diambil alih dengan dalih fikih. Ya. Lah lek wis dalih fikih padha bingungi. Iki engko dicupuk iki. Ngomong sakak saya nyatane yo dipek. Ngomong haram iku sak lawas yo saken gosop sakmono kae. Iya. Lah repot aja ngoten niku ya. Lah ini menjadi problem nanti di kemudian hari ini. Padahal dalam undang-undang fikih kalau takrib niku kan jelas al-waqfu secara lugotan kan ngoten. Al-habsu malin muayyanin kan ngoten. Wala mungkin intifa kan ngoten. Niku. Lah niku kan ngoten. Lah kalau seperti itu makanya tingkatan pertama syarat ini. Nah, ini sebelum berlaku AIB, kalau contoh sebelum berlaku AIB, semuanya Ustaz itu di AIB. Nah, terobosan hukumnya bagaimana? Saya kasih beberapa. Next, di dalam Undang-Undang 42, rukun wakaf ini sudah terus sendiri. Terus apa menerima lagi kita tentang perubahan nih, kalau kita sebutkan meninggal dunia berhalangan tetap bubar atau dibubarkan oleh agama dasar dan yayasan itu satu saat rebutan dibubarkan agama dasar wakaf dan ditukarkan ke awasi. Ya, dan ditukarkan ke awasi kira-kira saat sekolah yayasan mahfal terluar. Ini nggak terus dijatuh hukuman pidana oleh pengadilan memiliki kota baru tetap usah bulan 2 bulan bukan dihukum leren nanti iya leren nanti kalau orang menjadi nanti organisasi atau baru tidak melaksanakan tugasnya sebagai nanti melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Larangan si terakhir ini apabila kegiatan kenabilan dalam 1 tahun tidak melaporkan kepada MUI tidak melaporkan pada kecamatan, tidak melaporkan kepada BPI Jayani, SOP Siosodari kasih juga menjadi BPI diberhentikan jadi nanti. Lek jendol itu pintar, lek kalau nombor ini jendol tangkap oleh MUI. Tenang nih, saya kalau disumpah, di bawah itu alas itu ya, jadi kalau dan awal dia itu tidak wani, tapi kalau sampai ada orang pintar begini habisnya itu, pokoknya tak apa-apa
sono kita di kalau tak umur biasa lalu situ akan dibayari nanti aku urusan umur sedang itu sedang awal buyar dari sepanjang itu dan langsung dari wahabi langsung suruh kan urut tombak kali tongkat gak ada bilang banser di gerano itu tetap kalah dengan masyarakat umum sekarang niku bersuaranya ini yang berbeda ya bukan hanya menang hukum tapi hukum masjid nyokok masjid berapa golong kapten itu air orang-orang iki nanti orang perorangan tapi insya Allah mungkin pengen di sana mungkin datang jadi cepatan beli itu boleh gitu habis semuanya disitulah tugas kita sebagai UBP tugas dari sebagai kasih kan orang itu dan juga BPI monggo kita ini adalah saya proyo mengamalkan aset dari ulama termasuk kita dan meninggalkan konflik di kemudian hari kalau kita membiarkan orang itu bermasalah sama dengan kita investasi konflik dan mewariskan suatu kejahatan kepada kemudian kita naudzubillah kita diminta nah ini lagi bahayanya ya bahaya kemudian bagi kata-kata jawab dikatakan karena para ulama itu di lapangan kalau kan teori aku dulu teori ini lewat orang jembatan menulis amin sholat yo minimal paling elek sana di hutan masjid musola kakek jauh itu sertifikat lembaga wakaf NU gak dapat wakaf NU gak apa dibuatkan minggu tulisan itu kayak dia dapat itu maka aku mau belajar Jawa Timur ini tak gini Mas kalian NPHD lek gak ono istilah ini ku piagam LWP kok gak oleh anggaran nah itu bisa itu taping itu dulu kalau mungkin kalau mungkin prasasti kelarangan ya iya tapi kalau LWP penghargaan LWP NU Kabupaten Malang misalnya musola ini adalah wakaf Nahdlatul BHPNU selesai tanda tangan MWC kalian PCNU selesai kali kula selesai beres nih begitu wong jenggot teko WNU ka ono wis dikunci lah ngoten nah miski saya sudah tiga NU lek meneh mboten ngoten meneng mriku niku kula tak tumut nyapu-nyapu ya Pak nggih kok iki kok iso salat kok sregep gelem ngimami sedeng ngimami suwe-suwe geser dari takmir ya sedang tadi takmir punya kemenangan ngurus akte ikrar wakaf selesai sudah tamat kalimat rabbika sidqan wa adlan selesai urusannya cari kono enteng ates wong NU kayak ngene itu bahaya Pak NU pinter-pinter lah maka dengan aware kesadaran monggo seluruh aset kita amankan dan kalau memang orangnya sudah meninggal dunia untuk mencari terobosan hukum kula buat matur Yai Ali matur kepada KUA waktu literasi buatkan APAIW akte pengganti cukup 2 orang saksi mengajukan KUS ahli waris kabeh metu AIW maka sebelum berlakunya EAIW ngoten ya ngoten ini yang terakhir nyambung wakaf uang dari Yai Ali ya nyambung wakaf uang dari Yai Ali ya penting nih Pak nopo ngeten setelah punya aset punya bidang itu kan perlu pembiayaan lah membiayai itu berarti harus ada biaya dari mana sumber biaya itu dari sedekah dari jariyah bahkan dari wakaf bahkan kalau wakaf ini bicara wakaf produktif ya bicara wakaf produktif ya orang itu dalam pengelolaan wakaf ini di Indonesia tidak dikenal namanya karena undang-undang BI belum menyentuh itu ya di luar negeri wakafnya adalah wakaf mustarak semuanya wakaf itu dalam satu masjid itu ada 2 wakaf yang satu wakaf khairi yang satu adalah wakaf produktif namanya wakaf mustarak ada 2 wakaf satu untuk ubudiyah satu untuk produktif untuk menghidupi masjid nih
Lah ngoten. Lah pada waktu literasi di Kemenak, bagaimana kalau nanti di sana ada dua, termasuk kasusnya di Ngantang ini ada ya, ditanyakan waktu itu. Ada satu objek wakaf dengan tiga kepentingan, tiga mauquf, tiga mauquf alaih, satu untuk ini, tidak apa-apa nanti diperinci. 500 meter untuk masjid yang sawahnya 2000 meter untuk kesejahteraan masjid. Lalu pun kesejahteraan masjid kalau di DUD, kalau lagi bayar otip, kalau kesejahteraan masjid. Tapi kalau nanti untuk menghidupi masjid, tidak apa-apa, karena masjid itu meliputi yono pengajian, yono sebagainya lah, ngaten. Ya, paham ya. Nah, kalau kita niku yang terakhir, maka wakaf uang ini perlu. Kalau cara wakaf uang dikembangkan lagi malah lebih bagus. Asumsi ini ngaten. Kalau sodako jariyah itu bisa berkurang nilainya. Tapi kalau wakaf enggak, karena wakaf itu tahan pokoknya, berdayakan hasilnya. Lek jenengan itu asumsi satu hari 300 rupiah, satu bulan jenengan dapat katakan 100.000 kali 12, jenengan sudah 1 tahun mendapatkan akte ikrar wakaf uang, namanya AIWU. Dan ini uangnya tidak boleh habis. Kok ditakang bisnis sapi oleh 10 sapi lek mati ganteni, karena wakaf tidak boleh habis. Berdayakan hasilnya, tahan pokoknya. Nah, terus wakaf uang itu lebih produktif dibandingkan dengan bisnis yang lain. Bisa juga uangnya dilarikan ke misalnya saham, tidak apa-apa. Contoh ngeten, asumsi menggunakan hitungan zakat. Harta nisab zakat MUI sekarang 100 ya, termasuk Basnas. Nisab 100 haul. Pinten zakat mal itu? Dirubuk kurangi 01, 10%. 100 jadi 25 kurangi 01, 25.500.000 ya. Jadi lek duit 100 juta niku zakatnya 2,5 juta. Kantor pinten ya turun niku? Tahun ngajeng niku berkurang malih mau mboten? 97,5 dikurangi lagi kali 2,5 dikeluarkan lagi. 97 niku sak persene 970. Lek ping loro niku 1.940 diparuh 907 bagi loro 2.300 sekian. Kurangi 97 2.300 karek 94 berkurang napa mboten? Padahal dalam teori Islam tijaratan lantabur kan ngoten. Perdagangan yang tidak pernah ada habisnya. Take over menjadi produktif apa? Uang 100 likan kebun. Lah kebun niki tanah NJUP-nya setiap tahun meningkat berhubungan dengan pajak. Lek sak niki niku regane 1 juta, tahun ngarep 1,5 juta. Tahun ngarep mali 2 juta. Dadi tanah sing tuku asale 100, engko sok 5 tahun mani iso dadi 500 juta. Terus ditanemi jeruk umpamane. Jeruk ben panen niku pinten ulan pindah, Pak? 6 bulan. Lah pajak pertanian pinten persen? Kalau itu 5%, kalau itu tanah kering tidak biayai 10%. Lek kira-kira niku 10 juta panen niku entek oleh 30 pinten niku zakate, Pak? 30 juta. Lek setahun panen pindo 1,5 juta. Duit sing asale 2,5 juta ketika kita alihkan menjadi wakaf produktif berkeuntungan 60 juta. Berapa agregat itu? 60 dikurangi 2,5, 57,5 juta. Iki mesti itulah fungsi Nadir sebagai mutir, direktur, sehingga punya konsep pemikiran, konsep ekonomi. Apa dalam konsep ekonomi? Manajemen is doing katanya. Manajemen olah pikir ngerumat akal. Ya, lah ngoten saja nih. Ya, lah kok tadi Nadir salaman foto wis tanah tetap 10 tahun tetap iku ya. Loh, teng pundi masjid kula wong wis mati lan kare kula dadi. Nggih ngapunten ya. Cara rada cerdas titik. Iku kaya apa wong? Iku pinggir dalan tanah mideng. Iku wakaf iku. Terus Pasewan Indomaret lek ngono. 10 tahun tadi musala mari ngono. Selesai urusan. 10 tahun masjid genah ya. Nadir niku kudu ngoten, 10 tahun tak sempat pinten niku. Padahal lek nyewa sampai 1 juta ya.
Kalau Indomaret nih 250 juta. Sepinten tahun nih? Itu 1 tahun dengan spek berapa itu? Sekitar 15 lawan 20. Niku. 1 tahun sak munten niku. 250 1 tahun. Sewa orang tahun dadi mushola kena koyo Arab Saudi sing adzan Allahu Akbar. Lah karo masjid ne ngono wong balik jarene ben ketika masjid kok tambah dicukuli sembarang. Ngapunten, lah iki jenenge nadir cap opo iki ya? Ngapunten niki. Lah ngapunten ngoten niki lho Pak. Ya, nah, niku yang terakhir. Nanti diberikan pertanyaan. Kalau kita niku ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kalau mau nadir ruang, nadir wakaf bang, ngerawakan ya itu dan kita lagi siap. Baik, sangat menarik dan kita semua banyak yang terbelalak. Ternyata harta wakaf kita itu rawan sekali hilang. Baik, dari seluruh peserta ada yang mau mengajukan pertanyaan? Satu Pak Yanto, Pak Qadir, Pak Mahfud, 3 dulu. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Desa. Pertanyaan pertama, kami sudah membuka 9 sertifikat. Bisa ditanyakan kira-kira sertifikat ini sudah jadi atau belum? Sampai hari ini kami belum menerima sertifikat tersebut. Kedua, tanah yang sudah disertifikat atas nama pribadi atau tokoh agama. Kalau itu memang tokoh agama. Terus ini kalau memang harus nadirnya dari Eko, apakah belum mengurus administrasi seperti secara berkata dari awal itu? Sebab kadang-kadang dari wakil itu sudah meninggal, bahkan sudah tidak ada keturunan. Ini caranya bagaimana? Nomor 2 dari sertifikat. Ketika sertifikat yang berhubungan dengan wilayah, nah karena kita saling menyadari bahwa PT Sel Wakaf itu maupun PT Sel yang lain itu kan membutuhkan waktu yang begitu cepat, sehingga kadang-kadang satu SDM tenaga kerjanya itu tidak menutupi karena tidak target. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkas yang kita ajukan itu tidak ada dipaksakan, tapi kita punya pesan juga yang benar-benar. Ya, nah sehingga itu ada beberapa poin seperti yang sekarang dia untuk percepatan. Ada 3. Satu, sertifikat AIW yang siap berangkat, semuanya lengkap, AIW utuh, tanah ini 500 meter ya 500 meter, nanti ya, terus semuanya lengkap, kakak lengkap semua mantul siap berangkat. Satu. Yang kedua, berangkat ini nanti tanah AIW yang sertifikatnya masih jadi 1 niku masuk termin kedua setelah yang pertama. Kalau yang pertama niku pun selesai, yang kedua belum masuk, sudah tercapai target, niki berarti dikesampingkan dulu. Ya. Yang ketiga, tanah P2, tanah milik Igendom misalnya, asetnya Perhutani, asetnya pemerintah, mungkin juga termasuk salah satunya kas desa, ya. Nah, tanah desa itu AKD itu bisa juga dikesampingkan dulu yang pertama berangkat, sehingga dengan ngecuakan katakan niku 50 kok sing dadi 20 sing 30 ngadat, berarti masih kurang persyaratan, nunggu berikutnya malih. Ini sertifikat ya. Nah niku. Atau kadang kalah ngapunten, kan semuanya itu ada lillah ada linnas ya.
Nah pekerjaan ini BPN itu linnas itu yo, lillahi beda ono ya. Hari ini kalau paringi bocoran ya. Linnas ini kok ono li ini kok faktornya nopo. Lek telah mamer li sayun nopo li sayin lah ngoten. Ono li ini tadi sayun nopo makin kan ya. Nah ngoten kan. Karena apa itu? Sesuatu bisa jadi dia gak lillah tapi linnas. Lah menguruk wakaf lah sing linnas, sing lillah niku. Sing BPN tetap linnas yo ono duit di ngelek ngukur gak disangoni mulai getumel. Ya, ya nonton ya. Yang kedua, ingin sampaikan orang udah wakaf, tapi kok meninggal dunia, ahli warisnya tidak ada. Itu tokoh masyarakat sudah cukup. Bahkan di dalam Undang-Undang 42 tahun 2006 pasal 31 yang terakhir dengan buka nih. Nah, ini yang terakhir nih. Makanya jenengan lek ngomong kepala desa niku ngengel-ngengel niki paringaken ya. Dasar latar belakang kepala desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang, terus dipimpin oleh bertunduk kepada atasan, dan dia disumpah jabatan oleh bupati sebagai representasi daripada Kemendagri. Lah, niku di pasal 31-35 kepala desa itu ketika tidak ada orang yang mendaftarkan tanah wakaf niku kewajiban kades Bororawu. Lek kades tanda tangan naik gak gelem tutono pian iki ngerti undang-undang apa ora ngono lho. Iki lho undang-undangnya kan waca niki. Nah perlu nih, tapi ya cok ngono nang Pak Durai. Nah, lek kekerengan sapa sing ngongkon LWP kok salah. Jadi kan mesti ku benten malih. Iki termasuk kolan layina nih gak. Pangapunten Mbak Kades. Kawula badhe matur parang napa mboten. Nggih parang kula nate tumut literasi ature ketua LWP napa dugi Kemenak pilih wonten wakaf ingkang derek boten dan kang ngurus niku iki termasuk tanggung jawab kula kaliyan panjenengan niki Pak Kades. Ngono lemes ngoten ya. Oh ngono akhirnya kadesnya ini kan mikir oh tak nama ngel wakaf karena gak ngerti ya gak salah lawang turu ya gak sholat gak apa-apa mani Pak Kades karena gak iso ya gak tanda tangan ya podo ae kan ngoten ta. Ngoten ya iya. Nah, sabar, legong ya, sabar nonton. Nah. Oh, yang anu, itu yang ngajukan piyambak nomor tumbuh percepatan. Nggih percepatan. Nggih, sing PTSL nggih. Nggih, Islam mriki yang 23 bidang niku. PTSL itu ada ekonomi desa. Langge sing wingi niku. Nggih. Niki kula sanjang dumateng Yai Ali wau. Ngapunten ya Ali ngeten bikin lek wonten rapat malih. Ada pemerataan. Ketika satu desa kan ada yang satu kecamatan mengajukan 130 ya. 120 lari ku mangkil anjene kaya bahasani nok ngantang iki ya kok gak mlebu 20 sementara kono mari 130 kok teman-teman wis kono penggaan sing 20 ngomong BPN bareng-bareng sing 20 kayak no ngantang ngoten lho maksud niku ya iku namanya pemerataan ya sinten malih kula nyuwun selain pengertian wakaf kula nate mireng berarti tanah wakaf bila diwakafne berarti kudune mandek kula mireng ngoten kados kangge musala kangge masjid nanging kadang-kadang iki lek teng andru niku biasa lek yang bangun napa musala napa masjid pokoke kepentingan agama pasti wonten tiyang sing wakaf. Nah biasa ya mriki kadang-kadang papane pun enten tapi kangge peralatannya termasuk di bangunannya niku kadang-kadang lewat kalau jadi kadang-kadang dialih nih ya napa niku tetep wakaf napa niku jariah terus salajengipun sak sampunipun niki tanah sampun dipun wakufaken
termasuk dipun saya dikatakan so sampun wonten nggih menika piakamipun niki napa tasih wonten dana bantuan saking tepat waktu pundi niku. Niku tahu berjalan apa pun nanti kula kok pun bangun niki kok dereng niku. Makaten mbane kula matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ngeten niku apakah tanah wakaf dan juga jariah kan ngeten ya. Lek teng masjid niku kan wonten kan. Lek memang wakaf, sedekahun jariyatun niku. Sedekahun jariyatun niku ulama ittifaq gimana wakaf. Tapi kalau sudah jadi masjid itu nanti ada harta milik, itu juga wakaf selain tanah, karpet, enggak, mimbar, ya. Niku termasuk. Loh, kalau nanti memang di sana mengelola, ya ini yang terjadi kesalahan bahasa di lapangan. Ketika orang mau bangun masjid dijual, ya kan? Mau ono atau masjid dijual? Karena wakaf itu sejatinya tidak boleh dijual. Lihat secara fikih itu kan jelas. Al-waqfu la yuba'u kan? Wala yurisu wala yurasu wala bai'u kan? Termasuk wala yuhabu, tidak bisa diwariskan, dihibahkan, dijual kan? Jadi mutlak nih, tidak bisa dijual sudah kalau sudah jadi niku. Nah, niku fikih. Termasuk di undang-undang di dalam pasal 40 niku, Undang-Undang 41 tahun 2004, harta wakaf adalah setelah diikrar wakafkan dan mendapatkan AIW, satu, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dijaminkan, tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh disita. Mulakan kalau ngomong tentang Pak Anu ini di percepatan tentang Pak Kakan pangapunten yang bagian yuridis, patok yuridis itu sebenarnya kalau wakaf itu sudah punya kekuatan yuridis secara hukum. Karena apa? Di dalam undang-undangnya itu karena berlaku namanya hukum khusus. Undang-Undang 41 2004 itu kalau ada di hukum itu namanya lex generalis derogat lex spesialis. Hukum yang umum dikalahkan hukum yang khusus. Kayak pidana biasa kalau pidana korupsi. Mestinya kalau itu sudah punya kekuatan hukum tetap, saya mohon ke Kakan, kepala kantor BPN itu, le iso desa itu satu keterangan sudah cukup itu. AIW saja sudah bisa diterbitkan sertifikat tanpa harus begini-begini. Mandok-mandok mau gitu, kalau mandok-mandok dilakukan membuatkan kan urusan beriku ya. Itu tadi ya. Tahu dia? Yang wakaf ini. Jadi kembali ke fikih nih kembali. Di fikih kan jelas al-waqfu bimanzilati nasi syari'. Kalau mau hukumnya bukan untuk itu tidak boleh. Enggak. Jadi kalau itu ada wakif, yang ngomong ke wakif mana ya, mau merubah takyin mau hukumnya. Itu boleh baru istidlal. Itu pun yang membolehkan Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh ditukar, kalaupun rusak tidak berguna nggak apa-apa gitu. Maka yang dipakai dalam undang BW ini adalah menggunakan intikal madhab ke Imam Hanafi. Akhirnya dalam undang-undang 41 2004, PP 42 2006, PP 28 2007 itu talfek secara hukum. Itu talfek secara hukum, mencampur adukan hukum antara madzhabul arba' ini sebenarnya. Padahal dalam hukum fikih talfek kan nggak boleh. Boleh kalau darurat. Al-musyaqqatu tatna kan betul. Ngoten niku ya. Al-musyaqqatu tajlisun taisir ya. Nah niku baru kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah disitulah ada ijtihad hukum, kemudian talfek dengan ibtidal itu menggunakan atau intikal madhab Imam Hanafi, tidak talfek. Ngaten mesti nih, ya. Ngaten. Monggo itu nih menawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banting, dari Banjardo, nama Abdul Qadir. Sebetulnya banyak yang kami tanyakan di lapangan, hanya 3 poin saja yang kami tanyakan Bapak narasumber. Pertama, pada waktu dulu itu saya sebagai nazir perseorangan. Pada waktu itu saya dituduh dari kepala desa sebagai nazir mengajukan ke KUA. Terus akhirnya kawan yaitu sebuah nadir dari desa. Nah sekarang
tidak ada pada waktu itu program dari Nazir Berbadan Hukum, program dari MBC. Nah, ini terlanjur, ini Berbadan Hukum Perseorangan. Ini ada di lapangan masalah pertama, yaitu masjid yang sudah disertifikatkan atas nama Nazir Berbadan Perseorangan. Yang kami tanyakan peralihan dari Nazir Perseorangan ke Badan Hukum itu bagaimana tata caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sertifikat waktu dulunya itu tempat ibadah itu musola. Dari 4 tahun berkembangan karena jamaah Jum'ahnya dari Jumatan ke lain desa, akhirnya sepakat pakai hukum yang boleh mendirikan Jum'ah itu 12 hukum ada imam dari imam itu. Sekarang jadi masjid. Ini bagaimana langkahnya? Yang ketiga, cara persyaratan ada di lapangan itu orang wakaf itu ada yang istilahnya kaplingan. Pada waktu per meter berapa sesuai lokasi untuk masjid. Ada wakaf itu yang 2 nama tempat itu, ada yang 4 nama. Itu bagaimana untuk pengajuan ke lembaga wakaf yang dulu. Karena pada waktu itu saya sebagai pembantu PTKAN di Kecamatan Ngantang itu masih berapa persennya diwakafkan, bahkan AIW saja tidak berapa persen lah, masih minim di Kecamatan Ngantangnya ada 2% kira-kira yang ada programnya sekarang dari MBC. Jadi yang banyak itu dulu berbadan hukum perseorangan. Kendalanya pada waktu itu Bapak Kepala Desa itu tidak paham Pak masalah berbadan hukum. Yang ganjaran khawatirnya itu aset desa dialihkan ke MBC ini nanti. Itu khawatirnya dari Bapak Kepala Desa. Sebetulnya Bapak Kepala Desa sekarang ini misalkan hadir itu lebih jelas kita sekarang nanti kerjasamanya biar paham. Kadang-kadang saya sekarang ranting itu tidak paham Pak. Istilahnya jabatan lebih dulu dari kepala desa. Jadi kadang-kadang ini tidak minim masalah hukum. Jadi mohon nanti kelanjutannya dari Bapak ini kembali lagi Bapak Kepala Desa itu harus dikumpulkan lagi untuk masalah penjelasan itu yang dulu Pak. Jadi terima kasih kebijakan terus. Nah, punten, yang pertama ya ini bagaimana proses untuk mengalihkan dari nadir perorangan ke badan hukum. Ini kan pun nadir. Jadi dengan makin nadir tasik wonten pinten. Yang sudah meninggal 1. Nah, niku mangke nadir yang tersisa niku rapat. Dari rapat niku kemudian membuat daftar hadir, mengundang tokoh agama dan lain-lain. Kemudian buat berita acara kalau dari nadir dengan niku mau mengalih-nadirkan ke badan hukum Nahdlatul Ulama. Kemudian ngajukan ke MWC diajukan ke KUA memberikan rekomendasi ke BWI, sampun mantun itu yang pertama. Kalau itu sertifikat, BWI memberikan pengantar ke BPN, tinggal nyoret PNBP-nya 0. Penerimaan negara bukan pajak yang sudah sertifikat itu 0, hanya beli warkah mungkin 90.000 sewa formulir A, selesai, tidak ada biaya. Kalau yang masih itu nanti menggunakan dari akte tanah giring BPHTB itu kena 2,5%. Nah kan itu ya. Terus yang kedua, masalah status masjid musola menjadi masjid ya. Kembalikan lagi ke dasar hukum fikih. Asalnya itu kan ngeten, la yakunul masjidu illa waqfan ya. Tidak ada masjid kecuali wakaf. Jadi kalau sudah wakaf, kalau tingkatannya itu meningkat ya. Karena antara musola dengan masjid itu kan masalah lugoh mawon. Sajadah ya sujudan kemudian menjadi masjid, zaman masuk isim makan. Sholat yusollu musola tadi isim makan tempat sholat. Selama masih keperuntukannya itu aman ya, betul masalah. Pokoknya musola coba pos kambing. Walaupun pos kambing itu hukumnya boleh, harta wakaf mubah hukumnya. Ngerti ya? Jadi yang maksud itu tadi tidak dirubah, tetap musola tidak apa-apa ya. Enggak. Walaupun sekarang di rumah masjid bukan nopo-nopo, itu namanya adatul Jumat, didirikan Jumat karena masjid terlalu jauh. Ya. Cuma kan ada aturan fikih. Aturan fikihnya kalau Imam Malik harus ada pasar,
kalau Imam Syafi'i yang 40 mukim kan? Ya, ini kan 40 mukim sampun wonten. Nah, kalau 40 mukim lah sampai ono Jumat bepergian menjadi haram jalannya karena mengurangi jamaah. Nah, itu kan. Nah, itu kalau nanti ditingkatkan masjid tidak apa-apa. Kalau itu tetap bangunannya mushola tapi statusnya masjid, bukan masalah. Nah, iya, Ya Pak. Nah, paham Yang ya? kedua itu tadi masalah pada waktu itu masjid 3 masjid itu didanai dari perorangan. Itu nanti persoalannya Pak Lurahnya ini saya sulit untuk bicara komunikasinya. Itu. Perorangan dialihkan nadir mawon MWC perlu sosialisasi ya. Ya, pada waktu di masjid itu didanai dari perorangan dari program atau program pemerintahan. Terus yang terakhir iuran tanah kaplingan. Berarti satu wakaf itu kan milik orang banyak. Jadi ada namanya taukil wakif ya. Nah, ini taukil wakif. Misalnya ngeten, saya mewakili jamaah kan ngeten, bertindak untuk dan atas nama jamaah yang iuran itu. Ngeten ya. Jadi nanti wakilnya satu orang tapi bertindak untuk atas nama takyinnya. Jenengan hanya sebagai taukil wakif yang ikrar saja tapi milik umat. Karena niku urunan sudah paham secara fikih berlaku kebiasaan. Terus kapelingan ini masuk kata ikrar wakaf kabeh. Lek iurane wong 100 boten kan kembalikan lagi ke kaidah fikih maqasidul labdi ala niyatil labdi. Nah, maksud orang yang mau berwakaf wis ngerti lagi wong akeh. Gak mungkin sing wakif iki siji mewakili bukan berarti milik dia karena namanya miliknya dia, malakul milik kan semua, bukan perorangan. Kalau kita ngatur. Ya, sabar ya. Kasih ya. Dituri monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke mawon di pertanyaan yang pertama yang mau kami tanyakan, kalau tadi Pak Qadir menanyakan peralihan wakaf dari perorangan ke dari rantingan tuh. Kemudian kalau si nadir perorangan itu sudah meninggal semua, itu peralihannya bagaimana caranya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh atau bagaimana caranya tanah yang sudah bersertifikat tapi panjenengan yang punya tanah ini mau mewakafkan untuk musola, dan itu bagaimana caranya karena tanah ini sudah bersertifikat. Insya Allah di Banterjo ada 2. Kemudian yang ketiga, apakah boleh yang mau mewakafkan musola tapi di atas namakan masjid? Maksudnya tanah wakaf ini mau diwakafkan untuk dibuat musola kecil untuk lingkungan, tapi mau untuk di atas namakan wakaf masjid. Itu apakah boleh? Demikian, ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, wakaf orangnya sudah meninggal dunia ya. Nadirnya perorangan mau dialihkan ke DPNU. Sami kali perniku rapat nadir. Oh, sudah meninggal semua. Lah niku masyarakat yang mengajukan. Tokoh RT RW bisa atau Pak Kades. Rapat dulu, lah niku bentuk musola takmir yang mengupayakan. Takmir, rapat takmir ya. Kemudian mendatangkan daftar hadir buat berita acara peralihan. Nanti jangan ngurus ahli waris, rusak nih. Akhirnya diminta kembali, langsung minta api saja, akte pengganti, akte pengganti ikrar wakaf. Di sana dicantumkan 2 orang korina petunjuk, selesai. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang mau mewakafkan sertifikat. Nah, sertifikat niki utuh membuat tanah. Misalnya yang diwakafkan itu kalau aturan di BWI, kalau punya tanah objeknya 500 meter, yang diwakafkan 200 meter, maka tanah ini harus dipecah jadi 2 dulu, namanya split bidang.
Si A misalnya nama kula Triwaluyo ono tanah 500 meter, tak jeneng Triwaluyo sing 300 meter, kalau jenengan Triwaluyo malih sing 200 meter. Kemudian setelah ini sebelit beda yang 200 meter niki mangki kula wakafkan, selesai urusan. Lek pun mantun diwakafaken mangki niku ada pengantar BWI, perubahan nama bidang di BPN hanya 100.000 karena sudah tidak bayar pajak lagi. Pajak wakaf yang sudah sertifikat niku nol, tidak dikenai biaya. Yang dikenai biaya itu yang masih nyepit atau yang masih giring berupa pedode, berupa gihibah, kintir, letersi, ya. Nah, pun ya. Nah, ini tuh jawabannya, ya. Nah, ini kalau mau nambah. Ini apa? Setuju? Betul apa jam gangsal ini? Lanjut kasihan. Satu lagi, Gihun. Gih, mangki kertane Gus Fauzan atau siapa mungkin nawi masih banyak yang dipentang-pentangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Desa Purworejo. Perlu diketahui bahwa masjid yang bersertifikat dengan nadir perseorangan ada 3 masjid dari 4 masjid yang ada. Sedangkan sertifikat masjid dan musola yang ada sampai sekarang yang asli itu tidak diketahui keberadaannya. Saya dapat fotokopi sertifikat masjid musola itu saya dapat dari KUA Ngantar, saya fotokopi, Pak. Nah, yang kedua, permasalahan di lapangan sejak ada program Sismiop, masjid, musola, dan TPV itu masuk fasilitas umum atau FASUM, sehingga tidak muncul SPPT. Sedangkan persyaratan dari AIW itu harus ada SPPT. Itu jalan keluarnya bagaimana? Itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngaten, yang pertama masjidnya tidak pegang surat. Dan niki kelemahannya nadir, Bapak. Nadir itu jangan sampai takut menadirkan ke PBNU, karena di dalam hak kenadiran itu tidak memiliki, tapi menguasai, mencatat, mengakui. Sebenarnya yang pegang sertifikat itu harus nadir, karena nadir yang punya tata kelola ini. Nah, kalau itu nanti diberikan ke takmir harus ada tanda terima dan ada catatan fotokopi, sehingga nanti ketika ditanya jelas. Ketika nanti takmir itu dalam pengurusan ketakmiran ada suksesi, itu harus berita acara bahwa saya sebagai pengurus takmir masjid ini masa jabatan 5 tahun setelah pemilihan saya menyerahkan sepenuhnya, ada tanda terima dari A ke B, B ke C. Nah, kemudian yang dengan jadi maksud kedua masalah sismiot nih ya. Nah, niku kalau niku nggak paham niku sih, niku dana nopo sih niku. Yang harus ada SPPT itu ya nopo maksudnya? Yang menolak niku sih. Untuk persyaratan yang saya baca dari KUA itu kan harus ada SPPT tempat atau objek yang akan di AIW. Nah, sedangkan masjid, musola, TPV dan RA yang ada di Desa Purworejo itu sudah FASUM semua, fasilitas umum, jadi tidak muncul SPPT. Pun paham. Terus sebenarnya itu masalah persial mawon. Justru kalau sudah ada bunyi wakaf suratnya, ya otomatis sudah keluar SPPT. Karena lah mestinya ada diskresi. Nah, ada diskresi. Nanti kalau seperti itu mungkin solusi itu cukup minta keterangan dari desa bahwa tanah ini sudah tidak keluar SPPT-nya, dibubuhkan, karena sudah menjadi FASUM. Nah, itu nanti sebagai bagian daripada solusi. Lalu itu diterima berarti kan syaratnya NPHD. Ini kan wakaf sekarang. Otomatis wakaf itu kedudukannya lebih tinggi hukumnya dibandingkan dengan SPPT. Kalau SPPT kan hanya bukti pajak, tapi status hukumnya tanah ini yang lebih dominan ya. Ya. Nah, niku mangke perlu satu, itu sebenarnya butuh nopo nggih. Butuh koheren. Koheren niku ngeten. Itu kalau datangnya dari Bolo Kaliyai Ali harus menyamakan persepsi. KUA, camat, kemudian kades ya.
kemudian tembuskan ke Kemenang Kabupaten Malang, kemudian kalau itu hubungannya dengan MPHD mungkin ke Kesbangpol. Lah selesai itu kan karena miscommunication nih. Lah itu lah miskomunikasi, versinya ini begini, versinya ini begini. Pernah saya dulu itu saya kan termasuk dia kritis ya. Zamannya Pak Rendra, zamannya berlakunya undang-undang kependudukan. Di undang-undang kependudukan itu kan elektronik nih, KTP, EKTP kan. Itu kan ada yang ada gelarnya, ada yang enggak ya. Kemudian orang kecamatan tidak paham nih. Kemudian kalau kita nanya, wis sampean wis beneran ngurusin ini, tidak boleh begini, nggak boleh. Gini loh persoalannya. Itu yang namanya SK Menteri itu berlaku universal ke seluruh Indonesia tanpa terkecuali, bukan produk otonomi daerah, sehingga pemberlakuannya harus sama. Nek Blitar ini, nek Malang yang ini, udah bisa. Karena buatan paham lah. Wis, ini wis jangan jago. Aku ini gak gelem ngurus gini, gak apa-apa. Saya perjanjian dengan orang namanya KTP ini, rekening saya namanya ini, perjanjian dengan CP ini. Kalau aku mengubah KTP gara-gara KTP ku gak bodoh, perjanjian semua itu batal karena tidak sama namanya. Aku berarti ya apa? Terus gini wis, ayo nang Pak Rendra bareng wis. Tak delok KTP Pak Rendra. Apa bedanya ben aku sama iku? Ngono. Berarti iki gawekno aku sing koyo ngono. Begitu masih berlaku dua, KTP kalau berarti KTP biasa. Bisa. Nah, itu karena Pak tidak paham. Itu ini ya. Kapan kira? Untuk sertifikat tadi Pak, sertifikat itu saya punyanya kan cuma fotokopi itu, yang aslinya itu entah siapa yang megang enggak. Sertifikat asli itu kalau tanah wakaf biasanya yang terjadi selama ini itu dipegang takmir atau salah orang yang sudah mewakafkan dipegang wakif surat ini, itu kudu WI. Lalu kalau dengan menelusuri satu ke wakif, Pak ngabuten rumiyin sinten putrane Mas sama gak dititipi suratnya masjid ambek bapak. Ketika suratnya masjid dengan ngurut malih duit pertama-tama masjid ini tahun pinten, sertifikat itu lahirnya tahun pinten, kemudian copo ditanggapi diurut malih sampai nanti ketemu, betul. Karena kalau tidak ketemu nah itu Pak masih nadir perseorangan gini ku wau nadir perseorangan yang meninggal satu, yang 3 masih ada, tapi ditanya sertifikatnya kemana pada nggak tahu. Nah itu lewat orang hilang laporan dia, tapi pun wakaf nih ya sampun ikrar wakaf ikrar perorangan. AIW sama AIW sertifikat Pak, muncul sertifikat sudah muncul sertifikat dengan laporan hilang. Dengan hilang nanti 1 bulan ditindaklanjuti oleh BPN, kemudian di bawah sumpah dibuatkan lagi, cuma biayanya gede. Keraten BPHTB-nya ngeten walaupun itu belum agak berjodoh kan ngeten hitungan BPHTB. Tanah itu per meter pinter. Panjenengan itu pinter per meter 750 pinter meter. Variasi Pak, variasi. Bukan artinya seluruhan, nilai keseluruhan. Maksudnya satu masjid ada yang 415 ada meter ya. Katakan pakai bulan harga 1 juta 400 meter pinten nih 100 juta 4 miliar nih 1 juta per meternya 400 meter iya 400 pinten 400 juta 400 juta niku dikurangi 80 BPHTB Kabupaten Malang tinggal 320 juta lah. 320 juta itu dikalikan 5%, 17,5 dibagi loro krono wakaf, berarti 17,5 dibagi loro niku nilainya ketemu 8.750 niku biaya ngukur bayar malih, laporan ke polisi bayar, nanti di bawah sumpah terbit lagi. Ngeten baru cari ini wakaf kok ruwet koyo ini. Niku yang dimaksud saya ke depan niku. Padahal dalil wakaf secara lugo alhabsu malin berhenti ainnya. Oke, tapi surat tarik muter-muter sing hilang diurus aneh. Lagi puyo genah lek koyo ngene.
Lah, itu dia. Lah, itu dia. Makanya wakaf harus di HPRU. Selesai titik. Gitu. Nah, kalau kita ngatur harus sontek ya. Boten malih. Oh iya. Ya boten hati-hati ini tunggal lawan Pak. Terakhir. Niki masalah wakaf, winane pun kula wakofaken tanah niki termasuk masjid mushola. Terus akhirnya niki medal SPT sing didalakan kalian pemerintah desa. Anggapan pemerintah desa niki lek mboten didalakan SPT ini niki dadi milik umum. Nah iki saged dimiliki milik umum. Akhirnya didalakan. Akhirnya saking lembaga-lembaga pendidikan termasuk yang dipun wakofaken kalau mau merasa keberatan. Nah, kos pakai 700, 500. Nah, ini terus pundi carane napa diwasumne mawon, mangke dipun wasumne kedudukan ini napa kekuatannya napa pancet napa terus pundi. Mangaten. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Kalau dipasungkan malah lebih kuat karena menjadi milik umum, milik umat. Lebih kuat nih. Sebenarnya dipasungkan mawon. Wakaf itu sejatinya sudah wakaf, sudah fasum. Cuma fasum dengan wakaf kan beda bahasa. Kalau wakaf itu keperuntukannya untuk umat, kalau fasum itu fasilitas umum. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Arab tetap. Cuma lek wakaf itu ditakyin akad, lek fasum itu kan bonten. Yo mek dikekno kalau di prover, lek niku perumahan. Lek boten masyarakat di jalan pun itu wakaf sebenarnya. Sungai itu ya wakaf. Pos kamling itu kalau sudah itu menetap ya wakaf. Ini ngaten. Nah, ngaten. Jadi ngaten ya. Baik untuk seluruh peserta bahwa mangke monggo kalau mau bertanya tapi biar sekarang. Jenengan saged voice note nggih ke kula nggih. Atau langsung ke Pak Tri, monggo dipun tulis nomornya Pak Tri. Monggo semuanya boleh tanya. Pak Tri ini 24 jam rupane. Kula WA buwengi barang ya langsung dijawab. Nggih, teng buku wonten nggih. Nggih. 27 jam. Niki di profil pribadi wonten nggih niku ada nomornya 0812 323 9343. Pun niku jenengan langsung tanggap Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah langsung kemawon. Terus Allah badhe tanglet rumiyin niku wonten tiyang wakaf damel madrasah. Terus tiyang niku sampun meninggal. Sampun dangu. Mantun ngoten pengurus sepakat badhe ngalihkan wakaf itu ten lembaga lain. Niku diperbolehkan napa mboten? Tapi napa niku umpami gawe mboten dialihkan nggih repot, soalnya tempat niku pun nglumpuk ten lembaga lain. Carane dos pundi ngamprih wakaf niku saged napa niku dialihkan enggahipun hukum saged napa niku sah dialihkan ten NU. Sedaya niku pun NU. Cuma pengurus sepakat mengalihkan wakaf niku ten lembaga lain. Jadi waune ten madrasah ngoten ten lembaga lain. Tapi niku pengurus dereng napa niku izin ten wakif. Soalnya waktu itu sampun meninggal, mungkin wonten napa niku pamit. Awan nggih, ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngaten. Niki yang perlu kula garis bawahi sementara biar nanti tidak salah paham. Pada prinsipnya semua tanah itu bisa dialih nadirkan, baik badan hukum ke badan hukum, ya perorangan ke lembaga ke badan hukum boleh. Cuma yang menjadi syarat adalah ketika niku mangke dipindah ke yayasan itu jadi masalah sing niku wau.
Tapi kalau dialihkan ke badan hukum untuk kepentingan yayasan, itu sah-sah saja secara hukum. Contoh, sekolah niki dinamakan NU, BHPNU, Kui Kualitas Kuo, berkedudukan di Jakarta. Kepentingan madrasah diniyah niki diteki, dalam hal ini MWT NU saya seluruh yayasan pondok pesantren dinamakan NU, selesai. Keberuntungan tidak bisa melanggar nih lah. Kalau ngomong tentang TB, lek ngoten niku mangke diberikan tata kelola namanya kuasa natir. Oh sinten mriki dijenengi NU, mriki sing kelola sinten dikuasakan. Selama sekolah, masjid, mushola tidak bertentangan dengan amalia Nahdlatul Ulama selamanya ila yaumil qiyamah. Tapi pun melanggar ini cabut BNU. Masyarakat kita ini gak ngono. Wong sing duwe tanah ke sekolah MI, kok di sekolah Muhammadiyah kayak gitu kok sopo ya. Lah betul lah artinya. Pareng ya. Nah, niku wau rapat. Boten. Kalau tujuannya wakil untuk sekolah, sudah keperuntukannya niku yang perihal nanti yang mau jadi nadir tata kelola tidak butuh itu bahasanya nadir, bukan kuasanya wakil. Ketika wakil sudah menyerahkan ke nadir, selesai urusannya, kemenkotik sudah, ngerti ya? Nah, selesai ya? Nah, kata-kata ya, ya, suwun. Matur nuwun pangapunten.